Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di kelas daring kita, kelas Bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita akan belajar bersama mengenai teks puisi. Sapardi Djoko Damono. Siapakah dia? Nah, puisi Hujan Bulan Juni yang terkenal ini adalah karya dari beliau. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, menurut kalian, apakah teks yang sudah kita baca di atas disebut puisi? Iya, benar. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan keindahan kata-kata. Kalian tentu pernah mendengarkan sebuah lagu yang menurut kalian mempunyai lirik yang sangat bagus. Jika kalian cermati lebih dalam lagi, lagu tersebut sebetulnya adalah rangkaian puisi juga. Mari kita mencermati unsur yang ada dalam puisi. Yang pertama adalah struktur fisik, dan yang kedua struktur batin. Struktur fisik sendiri adalah unsur pembangun puisi yang nampak dalam bentuk susunan kata-kata. Sedangkan struktur batin adalah kebalikannya, unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Mari kita cermati struktur fisik yang ada pada teks puisi. Jadi, pada materi kali ini Ibu akan memberikan informasi tentang 6 dari struktur fisik puisi. Yang pertama adalah pengimajian, 2 rima, 3 kata berlambang, 4 majas, 5 konotasi, dan 6 sikap penyair. Yang pertama adalah pengimajian, susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Nama lainnya adalah citraan. Di sini ada 5 jenis citraan sesuai dengan panca indera yang kalian miliki. Rima adalah persajakan atau persamaan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait puisi. Sebetulnya ada banyak jenis rima, hanya saja di kelas 8 Ibu hanya akan memberikan informasi 2 rima saja, yaitu rima kata dan rima baris. Yang ketiga adalah kata berlambang, suatu gambar, tanda, ataupun kata-kata yang menyatakan maksud tertentu dari si penyair dalam puisinya. Yang keempat adalah majas atau gaya bahasa. Sebetulnya ada banyak majas, hanya saja 4 dulu ya yang Ibu ajarkan di kelas 8. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh, saat dedaunan mulai memanggilmu. Tentu kita tahu dedaunan tidak bisa memanggil. Nah, ketika dedaunan ini diberikan majas yang indah, akan terasa lebih hidup, bukan? Hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara berlebihan atau dibesarkan dari kenyataannya. Contoh, jeritan anak itu seakan memecah telinga. Nah, berlebihan bukan? Repetisi adalah majas yang menggunakan pengulangan frasa atau klausa yang dibuat dalam suatu kalimat berguna untuk memberi penegasan. Contoh, aku jatuh, aku bangkit, aku berusaha. Untuk metafora adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Sudah Ibu beri 2 contoh, kalian bisa melihat sendiri di bawah ini. Konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya atau biasa disebut kiasan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai struktur fisik. Sekarang struktur batin. Struktur batin adalah struktur dalam atau dia tidak nampak langsung dalam kalimatnya. Ada 3. Yang pertama, tema, 2. amanat, 3. perasaan penyair. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyair dalam puisinya. Amanat sebetulnya adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada para pembacanya melalui puisi yang ditulisnya. Pada puisinya tadi, tak jarang para penyair memang sengaja menunjukkan perasaan yang sedang dialami lewat puisinya tadi. Sekian materi kali ini, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.